Halo, selamat bertemu dengan saya Alwin Sambul dalam kuliah seminar dan praktek profesional yang dalam kesempatan ini akan membahas tentang materi sosok profesional bidang informatika. Ya. Dan materi ini akan terbagi dalam beberapa bagian. Saya akan membagi setiap bagian tersebut dalam satu video supaya kita lebih mudah untuk mempelajarinya. Kita mulai dengan bagian yang pertama, yaitu identitas dan praktek profesional. Oke. Saya akan mulai dengan satu kutipan ya dari seorang fisikawan sekaligus futurist. Futurist itu adalah orang yang sering membuat prediksi mengenai masa depan. Nah, tentu ini bukan peramal, tapi dia membuat prediksi-prediksi dari sudut pandang profesionalitasnya sebagai seorang fisikawan, sebagai seorang saintis. Namanya Michio Kaku, ya. Dia pernah menulis begini: From Wi-Fi to space travel, engineers, project managers, and information technology professionals develop innovative and sustainable solutions to society's greatest problems. Terjemahan bebas dari kutipan ini adalah sebagai berikut: dari teknologi Wi-Fi ke perjalanan ruang angkasa, para insinyur ahli teknik, manajer proyek, dan profesional bidang IT atau teknologi informasi telah mengembangkan berbagai solusi inovatif dan berkelanjutan terhadap masalah-masalah terbesar yang ada di masyarakat. Dengan kata lain, beliau ingin menyatakan bahwa teknologi masa depan adalah hasil sinergi antara 3 bidang pengetahuan, yakni 1. Bidang keteknikan atau engineering, kemudian bidang teknologi informasi IT, dan bidang manajemen. Kuasai ketiga bidang ini dan Anda akan menguasai masa depan, gitu kata Michio Kaku. Nah, gambar ini menampilkan ketiga bidang pengetahuan yang disebutkan oleh Michio Kaku tadi sebagai sebuah platform yang saling melingkupi satu sama lain, ya. Di mana seorang profesional bidang IT ya, membutuhkan tidak saja pengetahuan dan keterampilan khas bidangnya sendiri, bidang IT, tetapi pula kemampuan dan the way of thinking, cara berpikir bidang keteknikan atau engineering, ya, seperti identifikasi masalah, formulasi, dan pemecahan masalah, serta harus juga memiliki kemampuan di bidang project management, ya. Jadi tidak hanya komputasi, tidak hanya di bidang IT, juga bidang teknikan, engineering, tapi juga project management. Misalnya kepemimpinan, kemudian teamwork, kerjasama tim, yang semuanya ada di bidang manajemen. Nah, menyadari fakta itu, maka dunia pendidikan, secara khusus lembaga pendidikan tinggi seperti program studi teknik informatika di mana Anda ada sekarang ini, sebagai penyedia langsung calon-calon profesional di bidang IT, itu perlu menyesuaikan diri dengan cara membekali mahasiswa, membekali Anda semua dengan ketiga platform pengetahuan ini, ya, computing, engineering, dan project management. Dalam pembahasan nanti kita akan membicarakan satu persatu praktek-praktek profesional baik di bidang komputasi, bidang keteknikan, maupun bidang manajemen proyek ini. Nah, tapi sebelum membahas ketiga hal tersebut, kita perlu tahu dulu apa yang disebut profesional. Nah, menurut Mortimer J.
Adler, seorang pemikir atau seorang filsuf dari Amerika. Yang disebut profesional adalah seseorang yang terampil dalam pekerjaan tertentu untuk mencapai tujuan sosial tertentu. Dengan kata lain, karakteristik utama dari sebuah profesi pekerjaan ya adalah dedikasi dari anggota profesi tersebut terhadap layanan yang mereka berikan kepada masyarakat. Bagi contoh, dokter adalah sebuah profesi ya. Seorang dokter mengemban fungsi sosial dalam masyarakat sebagai seseorang yang tugasnya atau pekerjaannya mengobati orang sakit, juga mencegah agar penyakit itu tidak timbul kembali. Nah, untuk melakukan tugasnya tersebut, seorang dokter diperlengkapi dengan ilmu, dengan keterampilan di bidang kedokteran tentu saja, yang biasanya dia harus pelajari selama bertahun-tahun di sekolah kedokteran, fakultas kedokteran, tetapi itu tentunya tidak cukup untuk disebut sebagai profesional bidang kedokteran. Dibutuhkan proses yang lebih lama, sebuah tahapan-tahapan yang lebih panjang bagi seorang lulusan sekolah kedokteran untuk betul-betul menjadi profesional di bidangnya dan memiliki dedikasi yang penuh untuk berperan sebagai dokter ya, dan memberi fungsi sosial di dalam masyarakat ya, untuk memberikan layanan medis. Nah, ini tentu saja bukan hanya dokter, tapi tentu berlaku untuk profesi-profesi lain, termasuk juga untuk profesi bidang IT. Nah, untuk menjadi seorang profesional, seseorang perlu memiliki tahapan-tahapan sebagai berikut ya. Pertama, dia harus memiliki knowledge atau pengetahuan. Apa itu knowledge? Knowledge adalah a practical or theoretical understanding of a subject. Pengetahuan adalah pengertian praktis dan teoritis tentang suatu bidang tertentu. Jadi kuncinya adalah to know, mengerti. Sebagai contoh, dalam kuliah Anda diajarkan tentang programming. Hasilnya tentu diharapkan Anda mengerti, memiliki knowledge tentang programming. Tapi apakah itu berarti Anda bisa melakukan programming? Belum tentu. Ya. Untuk itu Anda harus memiliki apa yang disebut competence atau kompetensi. Apa itu competence? Competence adalah the ability not yet put into practice to do something as a result of knowledge. Kompetensi adalah kemampuan yang dalam hal ini belum diimplementasikan ke dalam praktek untuk melakukan sesuatu sebagai hasil dari pencarian pengetahuan, sebagai hasil dari pemahaman ya atas ilmu tertentu. Nah, contohnya setelah seorang mahasiswa itu tahu konsep-konsep dasar pemrograman, dia kemudian berlatih mengerjakan tugas, mengerjakan permasalahan-permasalahan tertentu langsung dengan komputer, ya, maka dia akan tahu caranya, know-how. Ini dia, know-how. Dia akan tahu caranya membuat program. Ya. Jadi di sini ada kata ability, yaitu skill to do something, atau keterampilan untuk melakukan sesuatu. Sedangkan skill itu sendiri adalah ability to do something well, ya, kemampuan untuk melakukan sesuatu dengan benar atau dengan baik. Oke. Nah, sekarang setelah mengerti konsep pemrograman, memiliki knowledge, dan tahu cara membuat program, know-how, competence, apakah itu berarti Anda mampu membuat program yang baik? Belum tentu.
harus punya yang namanya performa atau performance. Apa itu performance? Performance adalah a competence implemented or applied in actual practice. Oke, jadi performa adalah kompetensi yang diimplementasikan atau diterapkan dalam praktek aktual, dalam praktek nyata. Dan kata lain lingkungan yang sebenarnya. Jadi kata kuncinya adalah show how, membuktikan, ya, menunjukkan. Oke. Nah, itu baru dibilang dia memiliki performa atau performance. Nah, barulah setelah dia memiliki knowledge, competence, dan performance, Anda layak disebut professional practice, ya. Kata kuncinya adalah do, melakukan. Inilah yang disebut oleh Adler tadi, someone who does skilled work, seseorang yang terampil melakukan pekerjaan tertentu untuk mencapai tujuan sosialnya di tengah masyarakat. Oke, jadi Anda kuliah untuk memperoleh pengetahuan. Setelah lulus, Anda dianggap kompeten, berpengetahuan, terampil, mampu, memiliki kelakuan yang baik. Tapi setelah bekerja, kompetensi tersebut diimplementasikan dalam praktek aktual atau dalam lingkungan sebenarnya. The real environment, the real challenge di lapangan pekerjaan. Nah, kita akan sambung lagi ke bagian 2, yaitu mengenai engineering practice.